Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Faskira Fatin dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ijma' dan qiyas. Yang pertama ada latar belakang. Ijma dan qiyas adalah dua sumber hukum Islam yang muncul setelah Al-Quran dan hadis. Ijma adalah kesepakatan ulama tentang masalah hukum tanpa dalil eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas adalah perbandingan antara masalah hukum baru dengan yang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, berdasarkan alasan yang sama. Nah, setelah munculnya Al-Quran dan hadis, muncullah dua sumber hukum Islam baru, yaitu ijma dan qiyas. Ijma adalah persetujuan ulama tentang masalah hukum tanpa dalil yang terang-terangan di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan qiyas, perbandingan antara masalah hukum baru dengan dalil yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis, berdasarkan alasan yang sama. Keduanya muncul karena perkembangan zaman dan kemajuan masalah yang nggak bisa diselesain dengan Al-Quran dan hadis doang. Pada masa Rasulullah SAW, umat Islam bisa langsung bertanya kepada beliau jika masalahnya itu nggak bisa diselesain dengan Al-Quran dan hadis doang. Ketika beliau wafat, umat Islam mencari sumber hukum lain sebagai pedoman. Para khulafaur rasyidillah yang pertama kali menerapkan ijma dan qiyas. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, definisi ijma dan qiyas. Yang kedua, macam-macam ijma. Dan yang ketiga, rukun-rukun qiyas. Definisi ijma dan qiyas. Definisi ijma menurut etimologi bahasa ialah menyepakati. Al-ijma'u istilhan at-tafaqu ummati Muhammadin ba'da wafatihi fi asrin minal asari ala amrin minal umuri. Sedangkan menurut terminologi istilah ialah kesepakatan para umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat beliau pada suatu masa dalam menentukan suatu masalah. Ijma menurut ulama adalah hujjah atau dalil sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Ani bani Umara anin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala la tajtami'u ummati ala dhalalati wa yadullaha alal jama'ati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau berkata, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Dari pertolongan Allah itu ada pada saat berjamaah atau bersama-sama. Qiyas itu adalah hujjah atau dalil hukum sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Al-qiyasu lughatan taqdiru syai'in bi'akhara liyu'lamal musawatu bainahuma. Definisi qiyas menurut etimologi atau bahasa ialah mengukur sesuatu dengan yang lain untuk diketahui kesamaan keduanya. Wastilhan raddul fara'i ilal asli bi'illati tajma'uha fil hukmi. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, yaitu mengembalikan hukum cabang ke hukum asal dengan ilat yang terdapat pada keduanya dalam menentukan ketentuan hukum, seperti kias padi pada gandum dalam masalah riba karena sesama jenis makanan pokok.
Selanjutnya ada macam-macam ijma. Ijma ada dua, ijma syarih dan ijma sukuti. Ijma syarih atau ijma qauli adalah kesepakatan para mujtahid pada zamannya tentang hukum suatu perkara di mana seluruh mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas melalui perkataan dan perbuatan. Secara teknis, proses ini terbentuk ketika para mujtahid berkumpul di sebuah forum. Setelah itu masing-masing menyatakan pendapatnya dengan jelas mengenai masalah yang menjadi objek kajian mereka. Dan pendapat mereka mengenai masalah tersebut menyatu. Kemungkinan lain, para mujtahid mempunyai pendapat hukum atau suatu masalah dan tidak bertemu dalam suatu forum. Setelah pendapat para mujtahid beredar, ternyata pendapat mereka mengenai masalah tersebut sama. Dan menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf, ijma yang demikianlah yang benar. Bagi kelompok ulama yang mendukung kehujahan ijma, ijma syari ini bisa dijadikan hujah dan tidak ada perselisihan di antaranya. Yang kedua, ijma sukuti. Ijma sukuti atau ijma rukhsah adalah ijma yang didasarkan pada asumsi karena kesepakatannya terbentuk melalui pernyataan atau perbuatan sebagian ulama berkenaan dengan suatu hukum masalah. Nah, di ijma sukuti ini, para ulama bersepakat menetapkan hukum masalah berdasarkan dugaannya, yang didasarkan dengan pernyataan dan perbuatan sebagian ulama yang dianggap mewakili eh, para ulama tersebut. Setelah pendapat ini menyebar, sebagian ulama hanya diam dan tidak menyatakan pendapatnya meski telah cukup waktu untuk mengkaji masalah tersebut. Selanjutnya ada rukun-rukun kias. Rukun-rukun kias ada 4. Yang pertama, ashal. Yang kedua, far'u. Dan yang ketiga, hukum ashal. Keempat, ilat. Ashal. Menurut ahli usul fiqh, merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, atau ijma. Contohnya seperti pengharaman whisky dengan mengkiaskan kepada khamar. Berarti ashal di sini itu khamar yang sudah ditetapkan hukumnya melalui nasah. Apa itu nasah? Nasah itu teks Al-Quran dan hadis. Dalam kasus whisky yang dikiaskan kepada khamar, maka surat Al-Maidah ayat 90-91 lah yang menjadi ashal. Rahmat Syafi'i menjelaskan bahwa asal suatu peristiwa yang sudah ada nasahnya yang dijadikan tempat mengkiaskan atau makis alaih, tempat membanding atau mahmul alaih, musyabbah bih atau tempat menyerupakan. Selanjutnya far'u. Far'u hukum cabang adalah sesuatu yang tidak ada nasahnya menurut Muhammad Zahrah. Dan yang ketiga ada hukum ashal. Hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nasah atau ijma yang akan diberlakukan kepada far'u seperti keharaman meminum khamar menurut Nasrun Harun. Nah, maksud dari hukum ashal di sini hukum yang telah ditetapkan oleh nasah atau ijma yang akan diberlakukan kepada far'u yang belum memiliki ketetapan hukum secara tekstual dalam nasah dan ijma. Dalam konteks ini, nasah sebagai asal adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan meminum khamar, sedangkan ijma sebagai asal adalah kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum meminum khamar itu adalah haram. Selanjutnya ilat. Ilat, suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum. Dalam kasus kamar tadi adalah memabukkan. Nah, maksud dari ilat sini
alasan dalam menentukan hukum terkait khamar. Misalnya nih, seseorang minum khamar, maka akan kehilangan kesadaran dan merusak akal sehat. Selanjutnya ada kesimpulan, ijma dan kias adalah metode penting dalam hukum Islam yang memungkinkan umat Islam untuk menemukan solusi hukum untuk masalah-masalah baru yang muncul seiring jalannya waktu dan perubahan situasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.